Teman-teman peserta PPG dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Saat ini saya akan mencoba memaparkan cara mengisi LK 2.1, yaitu identifikasi masalah dan rencana aksi. Di mana LK 2.1 ini merupakan tahap awal daripada perancangan pembelajaran. Untuk itu, silakan disimak. Nah, untuk LK 2.1, format identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut. Jadi berisi data observasi, identifikasi masalah, rumusan masalah, rencana aksi ataupun solusi, dan keterangan. Nah, untuk data observasi, teman-teman ini bisa berupa kumpulan data hasil observasi terhadap permasalahan pembelajaran di sekolah ataupun di dalam kelas, baik berupa data kualitatif ataupun data kuantitatif. Identifikasi masalah ini berisi permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran terkait dengan materi pembelajaran, ataukah perumusan tujuan dan indikator, penyiapan media, model, metode, strategi pembelajarannya, ataupun permasalahan berkaitan dengan aktivitas pembelajaran, sarpras, ataupun juga berupa hasil evaluasinya. Nah, permasalahan-permasalahan ini bisa bersumber dari pengalaman pribadi teman-teman, ataukah pengamatan teman-teman, ataukah bisa bersumber dari berbagai artikel atau sumber bacaan lain yang tentunya adalah bersifat valid. Nah, berikutnya untuk rumusan masalah, ini adalah nanti berisi rumusan masalah yang perlu dicarikan alternatif solusinya. Jadi teman-teman harus merumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Nah, untuk rencana aksi ataupun solusi, ini adalah paparan solusi yang diambil berdasarkan bahan kajian, sumber informasi, ataupun sumber-sumber yang lain. Keterangan di sini, misalkan teman-teman nanti isi adalah kelas berapa, tema berapa, atau subtema berapa, di teman-teman itu. Nah, supaya lebih mudah, berikut ini adalah saya kasih contoh. Nah, untuk data observasi misalkan, peserta didik kelas 4 itu belum mampu dalam memahami materi IPA tentang sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dalam pembelajarannya juga kurang aktif ataupun kurang bersemangat. Nah, identifikasi masalahnya adalah ternyata guru yang mengajar masih menggunakan metode ceramah dan monoton, sehingga siswa menjadi bosan. Siswa juga belum terlibat aktif dalam proses pembelajarannya. Nah, ketika hasil identifikasinya seperti ini, maka rumusan masalahnya bisa berbunyi seperti ini. Bagaimanakah meningkatkan pemahaman siswa terkait sumber energi dalam lingkungan sekitar, dan bagaimanakah meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Nah, di sini berdasarkan rumusan masalah, adapun rencana aksi ataupun solusi yang diambil adalah di mana mahasiswa PPG itu akan merancang pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah ataupun problem-based learning, dan menggunakan media video yang dapat meningkatkan keaktifan siswa, sehingga siswa menjadi bersemangat karena dilibatkan dalam proses pembelajaran menjadi lebih banyak. Nah, keterangan di sini, observasinya itu dilakukan pada siswa kelas 4, tahun 2021 ya, pada tema 9, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Nah, supaya lebih jelas lagi, saya kasih contoh yang kedua. Data observasinya berupa data kuantitatif. Ya. 5 dari 15 siswa nilainya di bawah KKM untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebagian besar siswa kurang menyukai pada materi wawancara. Misalkan begitu. Identifikasi masalahnya, teman-teman bisa isi begini. Dalam pembelajaran, guru masih menggunakan media dan metode yang kurang tepat. Siswa kurang tertarik mengikuti pembelajaran sehingga nilainya menjadi kecil dan di bawah KKM. Kalau seperti itu identifikasi masalahnya, maka rumusan masalah yang teman-teman bisa rumuskan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa. Nah, rumusan masalah ini berdasarkan kajian teori ataupun berbagai sumber, maka solusinya adalah guru dapat merancang model pembelajaran berbasis masalah dengan mengkaitkan antara konten materi yang dipelajari di dalam kelas dengan kehidupan sehari-hari siswa.
Nah, guru juga bisa membuat LKPD terkait dengan materi wawancara di lingkungan sekitar. Nah, keterangannya di sini adalah tema 9, subtema 3, pembelajaran ketiga. Jadi kalau dilihat di KD-nya itu berupa KD 3.2 dan KD 4.2. Supaya lebih jelas lagi, saya kasih contoh yang ketiga. Data observasinya menyatakan bahwa peserta didik kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran IPS pada materi pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, identifikasi masalahnya adalah guru dalam pembelajaran belum berfokus pada siswa. Ya, pembelajarannya hanya menggunakan metode yang monoton. Nah, berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, berdasarkan berbagai sumber, maka solusi yang diambil oleh guru adalah merancang pembelajaran yang berbasis pada masalah. Ya, jadi di sini lebih banyak kita bisa arahkan ke pembelajaran berbasis masalah ya, walaupun sebenarnya pembelajaran yang lain juga masih bisa. Apakah pembelajaran inquiry, pembelajaran discovery, ataukah pembelajaran berbasis project, dan lain-lain lagi. Nah, rencana berikutnya adalah menyiapkan media berupa video ragu tentang cinta tanah air. Nah, berikutnya teman-teman, keterangannya adalah, ini adalah siswa kelas 4, tema 9, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Berikutnya teman-teman, saya kasih contoh lagi yang keempat. Ya. Di sini data observasinya menyatakan, peserta didik belum mampu memahami materi SBDP pada materi menentukan tempo tinggi rendah lagu. Nah, hasil identifikasinya menyatakan bahwa dalam pembelajaran, guru masih menggunakan media buku paket saja. Nah, rumusan masalah yang bisa dibuat itu adalah bagaimana meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi tempo lagu. Nah, berdasarkan kajian teori dan berbagai sumber, maka guru di sini menggunakan atau merancang pembelajaran dengan menggunakan media video lagu yang dapat meningkatkan keaktifan siswa, sehingga siswa menjadi bersemangat, sehingga siswa akan lebih memahami materi SPDP-nya, terutama di sini adalah materi tentang tempo tinggi sebuah lagu. Nah, di sini adalah tema 9, subtema 2 ya, pembelajaran yang kelima. Nah, saya yakin teman-teman berdasarkan contoh-contoh tersebut, maka teman-teman saya pikir sudah bisa memahami seperti apa data observasi itu akan diisi, seperti apa identifikasi masalahnya, seperti apa rumusan masalahnya, solusi yang nanti akan diambil seperti apa, dan keterangannya. Nah, hasil identifikasi masalah ini teman-teman akan gunakan sebagai dasar untuk merancang perangkat pembelajaran. Nah, teman-teman semua, sekali lagi, untuk di tahap perancangan pembelajaran, ini kan berlangsung selama 14 hari. Teman-teman harus menghasilkan 3 perangkat pembelajaran, di mana setiap perangkat pembelajaran itu berisi 1 RPP, yang kedua adalah bahan ajar, yang ketiga LKPD, yang keempat itu adalah media pembelajarannya, dan yang kelima itu adalah evaluasi ataupun penilaiannya. Nah, adapun tahapan dalam perancangan perangkat pembelajaran ini, yang pertama, 3 hari pertama itu adalah berkaitan dengan identifikasi masalah dan rencana aksi. Jadi teman-teman, pada tahap inilah teman-teman akan membuat LK 2.1. Ya. Nanti teman-teman, karena nanti akan merancang 3 perangkat pembelajaran, maka identifikasi masalah dan rencana aksi ini, teman-teman akan membuat 3 jenis ya, LK 2.1. Ya. Jadi LK pertama digunakan untuk perangkat pembelajaran pertama, LK 2.1 yang kedua digunakan sebagai dasar untuk merancang perangkat pembelajaran yang kedua,
kemudian LK 2.1 yang ketiga itu digunakan sebagai dasar untuk merancang perangkat pembelajaran yang ketiga. Ya, berikutnya nanti teman-teman 6 hari berikutnya adalah teman-teman merancang pembelajarannya, ada 3 perangkat, kemudian dilanjutkan 2 hari itu kegiatannya adalah peer teaching, kemudian 3 hari berikutnya itu adalah kegiatan refleksi dan rencana tindak lanjut. Sehingga selama 14 hari ini atau 14 hari teman-teman akan menyelesaikan 3 perangkat pembelajaran. Ya, begitu teman-teman ya. Nah, bagaimana rancangan pembelajarannya, bagaimana pelaksanaan peer teaching-nya, sekali lagi sudah ada di channel saya ini. Sehingga teman-teman silakan dibuka-buka lagi di channel saya ini ya. Saya yakin teman-teman akan bisa melakukannya dengan baik, dan saya yakin teman-teman juga akan lulus PPG tahun 2021 ini. Ya, kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman diberikan kesuksesan. Terima kasih ya teman-teman semua.